Di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah, hidup seorang adipati tangguh bernama Arya Penangsang. Ia dikenal bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga oleh dendam yang terus membara di hatinya. Arya Penangsang adalah putra Raden Kikin, yang tewas di tangan Sunan Prawata dalam perebutan tahta Demak menggantikan Sultan Trenggana. Kepergian ayahnya yang tragis membuatnya bertekad merebut kembali tahta tersebut, bukan sekadar demi kekuasaan, tetapi juga untuk membalaskan dendam darah keluarga. Dengan dendam menguasai hati, Arya Penangsang mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Sunan Prawata. Ia berharap kematian Sunan Prawata akan membuka jalan baginya menjadi penguasa Demak. Namun, harapannya kandas. Tahta Demak justru jatuh ke tangan Mas Karebet, menantu Sultan Trenggana, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya. Sultan baru itu memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, menjadikan Demak hanya sebuah kabupaten yang dipimpin oleh Adipati Arya Panghiri. Keputusan ini semakin memanaskan bara dendam Arya Penangsang. Kali ini, ia menyusun rencana baru mengirim seorang abdinya untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Ia bahkan meminjamkan pusaka berharganya, keris Ki Brongot Setan Kober, sebagai senjata. Namun, rencana itu pun gagal total. Sang abdi tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tapi juga pulang dengan membawa hadiah dari Sultan Hadiwijaya. Amarah Arya Penangsang meledak. Ia hampir membunuh abdinya sendiri, namun berhasil diredakan oleh Sunan Kudus, gurunya yang bijaksana. Sunan Kudus kemudian menawarkan solusi lain, sebuah rencana dengan kedok mendamaikan Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya. Di kediamannya, Sunan Kudus mengundang keduanya untuk bertemu. Namun, Sunan Kudus menyiapkan kursi khusus yang telah dirajah Kalacakra, raja yang dipercaya membawa kesialan untuk Sultan Hadiwijaya. Untungnya, Ki Ageng Pemanahan yang menemani Sultan berhasil mencegah sang Sultan duduk di kursi tersebut. Ironisnya, Arya Penangsang sendiri yang akhirnya menduduki kursi itu. Pertemuan yang seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Arya Penangsang untuk menjatuhkan Sultan Hadiwijaya berubah menjadi arena perdebatan. Sebuah duel hampir terjadi di antara keduanya, tetapi berhasil dilerai oleh Sunan Kudus. Kecewa dengan gurunya, Arya Penangsang merasa dirinya telah dikhianati. Namun, Sunan Kudus dengan tenang mengingatkannya bahwa semua ini adalah akibat kelalaiannya sendiri. Dendamnya pun semakin membuncah. Mengetahui kondisi Arya Penangsang yang kian tidak stabil, Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk melancarkan serangan balik. Ia menunjuk Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, sebagai pemimpin pasukan Pajang. Dengan taktik cerdik yang dirancang Ki Juru Amertani, prajurit Pajang memanfaatkan kelemahan Arya Penangsang, mulai dari kuda gagak rimang yang tergoda oleh kuda betina putih, hingga lokasi pertempuran di tepian sungai Bengawan sore. Strategi Pajang terbukti berhasil. Pasukan Jipang yang telah kelelahan menyeberangi sungai kalah telak. Arya Penangsang yang terbakar emosi maju ke medan perang dengan gagah berani. Namun, dalam pertarungan sengit, Danang Sutawijaya berhasil melukai perut Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Usus sang adipati terburai, tetapi ia tetap melawan dengan gigih. Dengan kesaktiannya, usus itu ia sampirkan ke keris Setan Kober, melanjutkan pertempuran tanpa gentar. Namun, kesalahan fatal terjadi. Saat hendak menusukkan kerisnya ke Danang Sutawijaya, Arya Penangsang lupa bahwa ususnya tersampir di keris tersebut. Ketika keris itu ditarik, ususnya terpotong. Meski begitu, ia tetap tidak langsung gugur. Kesaktiannya membuatnya tetap bertahan. Ki Ageng Pemanahan yang memahami kelemahannya segera memberi perintah kepada Danang Sutawijaya. Dengan cepat, ia menghisap ubun-ubun Arya Penangsang, menyelesaikan perlawanan sang adipati penuh dendam. Arya Penangsang akhirnya gugur, dan dengan itu, berakhirlah kisah dendam yang telah membakar Jipang Panolan. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.